Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Fitria Susilawati dari Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Ginggong. Yang saya hormati yakni Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Ginggong, Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab, PMAG, dan dosen pengampu mata kuliah Statistika Pendidikan yakni Ustadz Atar Zaif Zairozi MPD, serta kedua orang tua saya yang telah mendidik saya hingga saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Perbedaan Nilai Rapor Matematika Siswa kelas 10.1 dan 10.2 di SMA Muhammad Shodiq. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan nilai rapor matematika antara dua kelas tersebut dengan menggunakan metode analisis statistik, yaitu uji homogenitas uji F dan uji perbedaan rata-rata uji T independen. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil penelitian ini berdasarkan data yang telah diolah menggunakan SPSS secara bertahap agar lebih mudah dipahami. Terima kasih dan mari kita mulai pembahasannya. Kenapa penelitian perlu dilakukan? Seringkali guru mengatakan kelas A itu lebih pintar daripada kelas B. Tetapi apakah benar demikian? Dalam statistik, kita tidak boleh mengambil kesimpulan hanya saja berdasarkan dengan dugaan. Harus ada bukti berupa data. Maka peneliti mengambil nilai rapor matematika sebagai sumber data. Mengapa nilai rapor? Karena nilai rapor merupakan hasil penilaian selama satu semester. Artinya, nilai tersebut merupakan gabungan dari tugas, ulangan harian, PTS, PAS, dan lain-lainnya. Jadi lebih mewakili kemampuan siswa dibandingkan hanya satu kali ujian saja. Slide selanjutnya, sekarang kita masuk pada subjek penelitian. Subjek penelitian adalah siswa kelas 10.1 dan kelas 10.2. Misalnya, masing-masing kelas terdiri dari 30 siswa. Berarti terdapat 60 data nilai yang dianalisis. Setiap siswa menyumbangkan satu nilai rapor. Contoh bentuk datanya seperti ini. Nomor 1, siswa 10.1 yaitu punya nilai 85, 78, dan 90. Siswa 10.2 itu punya nilai 82, 80, dan 88, serta seterusnya. Data tersebut dinamakan data kuantitatif karena berupa apa? Berupa angka. Slide selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi bukan hanya pelengkap laporan saja. Dalam penelitian ilmiah, dokumentasi berfungsi sebagai bukti bahwa penelitian benar dilakukan. Data diperoleh dari sekolah, bukan dari hasil rekayasa. Ini penting untuk menjaga validitas penelitian tersebut. Selanjutnya ada data penelitian. Perhatikan data penelitian. Data berasal dari nilai rapor matematika. Setiap angka mewakili nilai seorang siswa. Misalnya siswa pertama memperoleh 85. Artinya angka 85 itu bukan rata-rata kelas, tetapi nilai individu. Semua nilai siswa dikumpulkan. Setelah semua data terkumpul, kita belum bisa menyimpulkan bahwasannya nilai itu rata-rata kelas tersebut gitu. Mengapa? Karena statistik bekerja melalui beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu memeriksa syarat analisis. Di slide selanjutnya ada uji homogenitas. Kenapa harus ada uji homogenitas? Bayangkan ada dua kelas nih ya. Kelas pertama nilainya 80, 81, 82, 83, dan 84. Sedangkan kelas kedua itu nilainya 80, 70, 90, 100, dan 60. Rata-ratanya mungkin mirip kan ya, tetapi penyebaran nilainya itu jauh berbeda. Nah, penyebaran nilai inilah yang disebut dengan varians. Uji homogenitas bertujuan mengecek apakah penyebaran nilai kedua kelas itu hampir sama atau tidak. Gimana cara menghitung varians? Jadi gini, cara menghitung variansnya ya. Misal nilai siswa itu, misal siswanya ada 3 nih.
nilainya itu 80, 82, 84. Gimana cari rata-rata nilai itu? Dan jadi cari rata-ratanya yaitu X sama dengan 80 ditambah 82 ditambah 84 dibagi jumlah siswa tadi berapa? 3. Ya, sama dengan berapa? 82. Kemudian cari selisih setiap nilai terhadap rata-rata. 80 dikurangi 82 hasilnya berapa? Ya, minus 2. 82 dikurangi 82 hasilnya berapa? 0. 84 dikurangi 82 hasilnya berapa? 2. Dikuadratkan selanjutnya. Jadi minus 2 kuadrat sama dengan berapa? 4. Minus 0, kok minus? 0 kuadrat sama dengan 0. Terus 2 kuadrat itu sama dengan 4. Dijumlahkan dah wis. Jadi 4 kan tadi hasilnya 4 ditambah 0 ditambah 4 hasilnya berapa? Hasilnya itu 8. Itulah yang dinamakan dengan varians. Setelah varians kelas 10 1 diperoleh, lakukan hal yang sama pada kelas 10 2. Selanjutnya menghitung F. Setelah kedua varians diperoleh, rumusnya adalah F sama dengan varians terbesar dibagi varians terkecil. Nanti hasil penelitiannya itu diperoleh di sini ya. F hitung sama dengan 1,483. Di situ sudah tertera. Itu langsung otomatis dari SPSS-nya. Artinya varians tersebut hanya sekitar 1,483 kali varians terkecil. Nilai tersebut menunjukkan bahwa penyebaran data kedua kelas itu tidak jauh berbeda, sedikit cuman. Perbedaannya itu sedikit. Membandingkan dengan data F tabel. Kemudian dibandingkan dengan F tabel. Didapat F tabel yaitu 1,84. Dari mana F tabel ini ada? Jadi F tabel ini ada kita melihat dari tabel statistiknya. Nah, aturannya sederhana. Jika F hitung itu lebih kecil dari F tabel, berarti varians kedua kelompok itu sama. Karena 1,483 itu lebih kecil dari 1,84, maka H0 diterima. Artinya, kedua kelas ini memiliki varians yang homogen. Dari hasil SPSS-nya memberikan hasil bahwa SIG-nya itu sama dengan 0,234. Angka SIG disebut dengan p-value. Batas yang digunakan adalah A sama dengan 0,05. Mengapa 0,05? Karena dalam penelitian pendidikan tingkat kesalahan 5% merupakan standar yang umum untuk digunakan. Aturannya SIG lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima. Kalau SIG itu lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Karena 0,234 atau SIG-nya itu lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Artinya penyebaran data kedua kelas ini itu homogen gitu ya, bisa dipahamkan ya. Jadi selanjutnya yaitu di sini kita punya data nilai dari dua kelompok siswa, yaitu kelas 10.1 dan kelas 10.2. Subjeknya berbeda, artinya siswa di kelas 10.1 sama sekali tidak ada hubungannya dengan siswa kelas 10.2. Inilah alasan kenapa uji ini disebut dengan sampel bebas atau independen. Total siswa dari kedua tabel ini yaitu ada kalau digabungkan yaitu ada 60 siswa. Untuk masing-masing kelasnya 30. Data mentah inilah yang kemudian kita masukkan ke program statistik yang bernama SPSS untuk diolah. Melihat hasil SPSS, sekarang kita beralih pada slide selanjutnya. Setelah data di slide sebelumnya tadi terhitung oleh SPSS, keluarlah dua tabel utama yaitu tabel grup statistik. Nah, kita bisa lihat jumlah siswa N sama dengan 30, rata-rata nilainya yaitu min.
kelas 10.1 adalah 80,70, sedangkan kelas 10.2 adalah 80,16. Nilainya mirip-mirip ya, tapi apakah kemiripan ini secara statistik berarti sama atau ada perbedaan? Kita cari tahu dulu di tabel bawahnya ya. Jadi tabel independent sample test ini adalah tabel utama kita, yaitu angkanya banyak sekali, tapi jangan bingung, kita hanya perlu fokus pada beberapa angka saja untuk mengambil kesimpulan. Caranya ada di slide berikutnya. Sebelum kita tahu ada perbedaan nilai atau tidak, statistika punya aturan dasar. Kita harus cek dulu apakah variasi atau ragam data kedua kelas ini setara atau tidak, homogen. Ini disebut dengan uji Levin test. Lihat kotak merah di tabel bagian Levin test ya. Nah, jika nilai SIG itu lebih besar dari 0,05, maka datanya homogen, setara atau mirip variasinya. Oke, uji perbedaan ini adalah puncak dari analisis kita. Sekarang kita jawab, apakah nilai matematika kedua kelas tersebut benar berbeda secara signifikan? Fokus pada kotak ungu di bagian kolom test for equality of means ya. Nah, di situ ada nilai SIG, yaitu 2 toilet. Di situ tertulis 0,889. Aturan main penentu jika nilai SIG atau 2 toilet lebih besar dari 0,05, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Sebaliknya, kalau di bawah 0,05 ada perbedaan, karena 0,889 itu lebih besar dari 0,05 ya, maka keputusan kita adalah H0 diterima. Jadi kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai rapor mata pelajaran matematika antara siswa kelas 10.1 dan kelas 10.2 di SMA Muhammad Sudi. Kalaupun rata-rata nilainya tadi sedikit berbeda, kalau di kelas 10.1 80,70, kalau di kelas 10.2 itu 80,16. Perbedaan itu sangat kecil dan secara statistik dianggap tidak berbeda alias setara saja. Cara kedua, kita juga bisa membandingkan nilai T hitung yang sebesar 0,868, karena ya itu ada minusnya kan ya. Nah, minus itu diabaikan saja untuk membandingkan, karena T hitung 0,868 itu lebih kecil daripada T tabel, yaitu 2,002. Hasilnya pun mutlak sama, tidak ada perbedaan pelararan atau nilai yang nyata antar kedua kelas tersebut. Jadi gitu ya hasilnya ya, bisa dipahamkan ya. Jadi kesimpulannya, setelah semua analisis dilakukan, diperoleh keputusan bahwa H0 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rapor matematika siswa kelas 10.1 dan kelas 10.2. Perlu dipahami juga bahwa tidak ada perbedaan signifikan bukan berarti semua nilai siswa sama persis. Setiap siswa tentu memiliki nilai yang berbeda. Maksudnya adalah jika dilihat dari keseluruhan menggunakan analisis statistik, perbedaan yang ada tidak cukup besar untuk menyatakan bahwa satu kelas hasil belajar yang lebih baik daripada kelas yang lainnya. Ya, jadi kelas 10.1 dan 10.2 itu tidak terlalu jauh hasil nilai rapotnya gitu. Tidak terlalu berbeda gitu ya. Juga bukan berarti sama gitu. Jadi ada perbedaan namun sedikit saja. Begitu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.